batas, cuma di hati tak terbatas. Seperti diketahui bersama, kalau sampai detik ini PSSI masih terus berupaya untuk terus menambah kekuatan. Ya, meskipun nantinya akan masuk 2 nama baru, yakni Ole Rummenigge dan Jero Redawol, akan tetapi itu nggak menutup kemungkinan yang ada buat PSSI tambah terus. Dan masuk ya Patrick Kluivert, Danny Lanzat, serta Alex Pastoor, diketahui semakin membuat para pemain grade A tertarik. Pemain seperti Pascal Struijk, Emil Audero, Emiliano Jonathans, Dean James, Jaden Oosterwolde, Michel Becker, hingga Ian Maatsen. Kemungkinan peluangnya untuk pindah jadi WNI semakin terbuka. Apalagi koneksi pemain-pemain seperti Kevin Dix, Michel Kers, CSS, Kelvin Verdonk, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, ataupun Tom Haye yang pastinya luas. Membuat segala kemungkinan ini bisa saja terjadi. Gak dalam waktu dekat, tapi mungkin entah itu di bulan Juni ataupun waktu-waktu yang lain. Dan dari semua nama yang ada, jelas Ian Maatsen adalah yang statusnya paling mentereng. Nah, Michel Kers diketahui telah mengajak Maatsen berpindah haluan dengan membela Indonesia. Menurut Mace, ini akan jadi hal yang luar biasa apabila mereka bisa main bersama lagi dan membawa Indonesia tembus ke level Piala Dunia. Di samping itu, juga pastinya jadi motivasi terutama biar Ronald Koeman menyesal karena telah mencampakkannya. Meraih bintang di angkasa, Garuda terus maju. Ayo bagi Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa. Penambahan pemain mungkin jadi salah satu misi yang akan diemban oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Yap, untuk menjadikan Timnas Indonesia jadi tim yang disegani, maka dibutuhkan juga komposisi skuad yang diisi pemain terbaik di setiap lini. Tentu ini ada kaitannya nggak cuma untuk urusan di bulan Maret dan Juni. Sebab semisal Indonesia harus berjuang lagi di round 4 atau bahkan playoff, pasti juga butuh tim yang secara materi mumpuni. Pun begitu jika nantinya semisal Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya jelas skuadnya harus diperkuat lagi, mengingat lawan yang dihadapi pun udah bukan level Asia lagi. Barulah jika Indonesia bisa seenggaknya tembus level dunia, maka disitulah kesempatan untuk melakukan perbaikan liga serta pembinaan, mengingat atensi dunia pasti bertambah. Ya minimal dari sisi infrastruktur serta hal-hal yang menunjang performa bisa dibenahi dulu deh, baru setelah itu urusan tek-tek bengek lainnya, kan gitu. Meraih bintang di angkasa, Garuda terus maju. Ayo bagi Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Ya, melihat segala kemungkinan dan harapan yang ada, jelas keberadaan sosok seperti Patrick Kluivert adalah kunci. Karena dengan reputasinya sebagai legenda besar, tentu akan menjadi magnet tersendiri. Terlebih, sosok seperti Danny Lanzat serta Alex Pastoor juga nggak bisa dianggap sepele. Dan reputasi mereka pun terbilang oke khususnya di Belanda. Bahkan Alex Pastoor nih, Pak Erik menjelaskan kalau dia baru akan join Februari nanti. Tapi belum apa-apa, ini orang udah bikin kagum gitu loh. Mulai dari ia yang belajar keras soal Indonesia lewat buku, yang kalau dilihat-lihat kayak buku atlas, sampai melakukan analisis atas pertandingan Timnas Indonesia selama round 3 ini. Hal yang membuktikan kalau Alex Pastoor emang sangat excited dengan peran barunya di Timnas Indonesia. Intinya, keberadaan mereka pasti akan memberikan nuansa baru di permainan Timnas Indonesia. Gentar kita melaju dengan cahaya di kalbu, meraih bintang di angkasa, Garuda terus maju. Ayo bagi Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita.
Yap, soal pemain-pemain grade A, adapun pemain seperti Pascal Struijk, Emil Audero, Miliano Jonathans, Dean James, Jaden Osterwolde, Michel Becker, hingga Ian Maatsen diketahui semakin memperbesar peluang untuk gabung proyek ini. Yang pastinya nggak lepas dari magnet dari Kluivert, Lenseth, dan Pastoor. Apalagi koneksi pemain-pemain seperti Kevin Dix, Misselgers, Chases, Kelvin Verdonk, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, ataupun Tom Haaien yang pastinya luas. Membuat segala kemungkinan ini bisa aja terjadi. Nah, dari semua nama yang ada, jelas Ian Maatsen adalah yang statusnya paling mentereng. Tentu semua pecinta sepak bola Indonesia tahu tentang pemain yang satu ini, di mana ia adalah pemain yang secara bakat sangat oke untuk top level. Dan Maatsen sendiri kabarnya masih sangat kecewa dengan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, yang kayaknya benar-benar mencampakkan dirinya. Jelas semua berawal ketika Euro 2024 kemarin, saat Maatsen yang tiba-tiba dipanggil pas liburan sampai orang tuanya harus PP jauh hanya untuk membawakan perlengkapannya ke Jerman. Tapi pas Euro, 1 detik pun Maatsen sama sekali nggak dikasih kesempatan main. Ditambah saat FIFA Matchday setelah Euro selesai, alih-alih masuk ke tim senior, Maatsen justru ditaruh di tim U21 Belanda. Jelas hal tersebut dianggap sangat menyakiti hatinya. Dan melihat sikon yang ada, tentu ini bisa dimanfaatkan oleh Misselgers. Sebagai sahabat sejati, bisa saja Hilkers mengajak rekannya tersebut untuk memilih Indonesia ketimbang Belanda. Untuk masalah syarat, Ian Maatsen sejatinya udah memenuhi karena dirinya adalah pemain yang masih memiliki keturunan Indonesia, tepatnya dari Jawa. Namun jika Maatsen mau, tampaknya ia akan terkendala dengan aturan FIFA yang lain. Karena sebelumnya ia pernah membela Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Namun soal kendala tersebut, dah tenang aja. Pasti itu akan diusahakan oleh Erick Thohir yang sampai saat ini terkenal jago dalam urusan lobby-melobi entah itu bersama AFC ataupun FIFA. Dan bagi Misselgers, jelas Ian Maatsen adalah teman yang cukup dekat dengan dirinya, terutama saat keduanya masih sama-sama membela tim muda Belanda. Sehingga Mes yakin Maatsen akan mempertimbangkan ajakannya mengingat Indonesia kini juga sedang mengalami progres yang bagus. Terlebih kalau Maatsen memilih Indonesia, dirinya pasti bakal lebih dihargai karena Mes sendiri merasakan hal yang sama. Yap, faktor kecintaan publik Indonesia kepada sepak bola dinilai akan jadi penguat yang menarik. Apalagi di timnas sendiri, kini banyak diisi pemain-pemain yang secara reputasi cukup bagus. Plus sekarang dilatih sosok yang punya nama besar seperti Patrick Kluivert yang didukung 2 asisten hebat seperti Danny Lenseth dan Alex Pastoor. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa. Di sisi lain, menanggapi situasi yang ada, Ronald Koeman pun kayaknya beneran gak ambil pusing ada Ian Maatsen atau pemain-pemain lainnya pada akhirnya berubah pandangan soal Indonesia. Karena ia pun masih sangat yakin dengan komposisi tim yang ada saat ini. Namun di satu sisi, itu diketahui akan semakin membuat tokoh-tokoh sepak bola di Belanda jadi tambah bingung, bahkan gergetan. Sebab sebelum ini, Robin van Persie pun merasa nggak habis pikir. Gimana bisa bek seperti Misselgers bisa memilih main untuk Indonesia, padahal secara kemampuan, potensi, dan usia, ini pemain sangat layak untuk masuk timnas Belanda. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda. Ucap mantan bomber MU itu dilansir dari Football Premier. Yap, jika nantinya pemain-pemain yang diincar bisa beneran didapat, ya udah secara komposisi kedalaman skuad, kita bener-bener udah yakin banget tim ini bisa bersaing di top level Asia, serta mungkin meladeni permainan tim-tim besar dunia. Ingat ya, masih sebatas meladeni, belum tentu menang juga. Tapi untuk level Asia, ya udah selain Jepang, harusnya tim ini bisa bersaing. Karena bayangin aja, dari kiper sampai striker, semua diisi oleh pemain-pemain yang secara jam terbang terbilang oke di Eropa. Apalagi sampai dapetin Ian Maatsen ataupun Michel Becker yang gimana pun statusnya udah world class. Ya udah nggak kebayang lagi, panasnya para tetangga mengetahui ini semua. Plus nggak terkira lagi sorotan yang akan didapat timnas Indonesia. Ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. Damainya dunia kita, bersama kita bisa.
Yap, terlepas dari apapun, untuk waktu dekat ini, fokus utamanya adalah gimana caranya tampil dan meraih hasil positif untuk laga bulan Maret melawan Australia dan Bahrain. Mudah-mudahan timnas bisa tampil dengan full squad termasuk Ole Roemeny dan Jairo yang semoga bisa clear tepat waktu. Gak usah mikirin mau main gimana-gimana dulu, yang penting pikirin dulu gimana caranya bisa menang. Tentu saja, harapannya kan bisa main cantik plus menang. Tapi semua tahu, kalau tim pelatih yang baru ini baru akan ketemu langsung sama pemain beberapa hari sebelum laga versus Australia. Jadi ya pasti ada penyesuaian. Meskipun begitu, kita harus optimis timnas Indonesia akan bisa mendapatkan minimal 4 poin dari 2 laga tersebut. Karena dengan begitu, pasti untuk laga bulan Juni motivasinya pasti bertambah. Dan siapa tahu ya kan, rezeki menghampiri. Amin. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Melintasi dunia cepat, kita bersatu bersama, capai puncak tanpa cara, bangkitlah wahai. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.